Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdi Ardiansyah Sihombing dengan NIM 241170004. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang ketuntasan memahami virus komputer berupa variasi, penyebaran, dan penanganannya. Nah, yang pertama, apakah itu virus komputer? Definisi inti. Program jahat yang menggandakan diri dan menyusup ke program lain, merusak data dan fungsi sistem dengan cepat. Karakteristik umum: memperlambat komputer, menyamar sebagai program sah, merusak file penting, dan menyebar tanpa persetujuan pengguna. Sejarah Brain 1986. Virus komputer pertama yang diketahui menyerang sektor boot disk dan menjadi awal era ancaman digital. Nah, variasi virus komputer yang perlu diketahui. Yang pertama, virus boot sector menyerang bagian awal hard disk, aktif saat proses booting sistem dimulai. Yang kedua, virus file menempel pada file program atau dokumen, menyebar saat file dijalankan oleh pengguna. Yang ketiga, Trojan menyamar sebagai program bermanfaat namun membuka pintu bagi malware dan ancaman lain. Yang keempat, worm menyebar sendiri tanpa bantuan pengguna, mampu menginfeksi jaringan dengan efisiensi tinggi. Dan yang terakhir ada ransomware, mengenkripsi data berharga dan meminta tebusan finansial untuk memulihkan akses kembali. Selanjutnya, visualisasi penyebaran virus jalur infeksi komputer. Nah, yang disebut jalur infeksi komputer itu bisa melalui USB drive atau perangkat penyimpanan eksternal, atau dari lampiran email, bisa juga file berbahaya lewat pesan, website berbahaya berupa situs yang mengandung exploit, atau juga bisa dengan jaringan yang biasa kita pakai, perangkat terinfeksi di LAN. Dan yang terakhir, koneksi internet, server atau lalu lintas terinfeksi. Nah, bagaimanakah virus menyebar? Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan tadi, melalui jaringan internet, melalui koneksi terinfeksi ke jaringan publik dan sistem yang rentan. Yang kedua, situs tidak terpercaya, unduhan dari website mencurigakan atau portal ilegal yang menyimpan malware. Yang ketiga, perangkat eksternal, USB flash drive, dan media penyimpanan lain dari sumber tidak dikenal. Dan yang terakhir, email berbahaya, lampiran email mencurigakan, dan tautan phishing yang menipu pengguna. Nah, apa saja sih dampak virus pada komputer dan dampaknya pada pengguna? Yang pertama, kerusakan data, hilangnya file penting, korupsi dokumen, dan kehilangan informasi berharga yang tidak dapat dipulihkan. Yang kedua, penurunan performa, sistem melambat drastis, aplikasi hang, dan perangkat menjadi tidak responsif terhadap perintah pengguna. Kontrol sistem, komputer dikendalikan untuk aktivitas berbahaya seperti spam, serangan DDoS, dan cryptocurrency mining tanpa izin. Yang terakhir, pencurian identitas, risiko tinggi pencurian data pribadi, password, informasi keuangan, dan dokumen sensitif lainnya. Langkah penanganan virus komputer. Yang pertama, pasang antivirus terpercaya. Gunakan solusi antivirus berkualitas seperti Bitdefender, Norton, dan Kaspersky. Pastikan selalu diperbarui dengan definisi virus terbaru untuk perlindungan optimal. Yang kedua, lakukan pemindaian penuh. Jalankan full system scan secara rutin untuk mendeteksi malware yang tersembunyi di berbagai lokasi sistem. Yang ketiga, gunakan anti-malware tambahan. Kombinasikan dengan perangkat lunak anti-malware untuk deteksi ancaman yang lebih lengkap dan komprehensif. Dan yang terakhir, reinstall jika diperlukan. Untuk infeksi parah, reinstall sistem operasi dan pulihkan data dari backup yang telah disimpan dengan aman. Nah, cara efektif mencegah virus menyerang. Yang pertama, waspada pada email. Jangan klik tautan atau buka lampiran dari pengirim yang mencurigakan atau tidak dikenal.
Nah, yang kedua, update berkala. Selalu perbarui sistem operasi, browser, dan aplikasi untuk menutup celah keamanan yang ditemukan. Yang ketiga, firewall aktif. Aktifkan firewall dan gunakan solusi keamanan endpoint atau EPP IDR untuk perlindungan berlapis. Yang keempat, backup rutin. Backup data secara konsisten ke media eksternal atau cloud untuk menghindari kehilangan permanen akibat ransomware. Yang terakhir ada kontrol akses, batasi hak akses pengguna dan hindari penggunaan perangkat lunak bajakan yang sering disertai malware. Nah, peran pengguna dan teknologi dalam melawan virus. Yang pertama, kesadaran pengguna. Pelatihan keamanan cyber membantu pengguna mengenali dan menghindari ancaman potensial dengan efektif. Yang kedua, keamanan email. Solusi filtering email dan web memblokir vektor infeksi umum sebelum mencapai komputer pengguna. Yang ketiga, perlindungan seluler. Manajemen patch otomatis dan keamanan perangkat mobile memperkuat pertahanan keseluruhan sistem. Yang terakhir, kolaborasi strategis. Kerjasama antar pengguna, teknisi IT, dan solusi teknologi adalah kunci kesuksesan perlindungan komprehensif. Dan simpulannya yaitu melindungi komputer adalah tanggung jawab bersama. Nah, saat virus terus berkembang, ancaman digital evolusi dengan cepat. Namun, pengetahuan dan tindakan dapat membuat kita tetap lebih unggul. Yang kedua, terapkan konsisten. Implementasi langkah pencegahan dan penanganan secara berkelanjutan untuk pertahanan maksimal. Yang ketiga, amankan aset digital. Lindungi data dan sistem untuk menjaga produktivitas, privasi, dan keamanan digital jangka panjang. Nah, mulai sekarang update antivirus, tetap waspada terhadap ancaman dan backup data Anda hari ini juga. Keamanan digital adalah investasi untuk masa depan yang lebih aman dan produktif. Oke, baik, segitu saja penjelasan dari materi kali ini. Nah, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.